Sebuah perjanjian dengan Jin Anaspati sebagai pocong gundul. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang bernama Hari Kurniawan atau biasa dipanggil Ho, yang sudah sejak lama memahami dirinya memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu, yang kemudian dikenal dengan retrokognisi. Sejak kecil, ia sudah melihat kemampuan dari kakeknya saat memegang benda perantara yang disebut dengan katalis. Namun, suatu hari pada tahun 1996, kakeknya meninggal saat sedang melakukan retrokognisi setelah gagal kembali ke raganya. Scene selanjutnya berpindah pada tahun 2013, saat Ho sudah dewasa, dia lebih sering menggunakan retrokognisi untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah, sesuai dengan minatnya akan kisah-kisah di masa lalu. Ia pun sering mengisi seminar dan menjelaskan soal retrokognisi, dibantu oleh sahabat sejak kecilnya yang bernama Rida. Hingga pada suatu hari, usai mengisi seminar, sepasang suami istri mendatanginya untuk meminta pertolongan. Pasangan Sujatmiko itu mengaku anak semata wayangnya, yang bernama Sari, menghilang secara misterius 2 hari yang lalu saat mengerjakan tugas pada malam hari di sekolahnya. Sari adalah siswi SMK Budi Pertiwi. Tidak ada satupun yang tahu keberadaan Sari. Seorang guru hanya mengatakan dia melihat gadis itu berada di sekolah setelah maghrib. Ibu Sujatmiko merasa Ho bisa membantu mereka untuk mencari Sari, meskipun suaminya bersikap skeptis dengan Ho. Semula, Ho merasa ragu untuk menerima permohonan itu, mengingat ia tidak pernah melakukan kemampuannya untuk mencari orang hilang. Namun, karena iba lantaran Ibu Sujatmiko sudah tampak sangat frustasi, mencari kesana kemari tak jua menemukan hasil. Akhirnya Ho pun menerima tawaran itu. Malam itu, Ho, Rida, bersama ibu dan bapak Sujatmiko mendatangi sekolah Sari, diarahkan oleh wali kelas Sari yang bernama Bu Wati. Mereka masuk ke ruang kelas Sari, dan di sanalah Ho memulai ritual retrokognisi. Ho menggunakan gunting milik Sari yang tertinggal. Dia gunakan sebagai katalis menuju dimensi lain 2 hari yang lalu saat Sari menghilang secara misterius. Dalam dimensi lain, Ho melihat Sari tengah berada di dalam kelas sedang menjahit. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang menggedor pintu kelasnya. Sari yang terlihat ketakutan mencoba mendekat dan membuka pintu itu, namun dia tidak melihat siapapun. Dia kemudian kembali ke ruang kelasnya dan melanjutkan kegiatan menjahitnya. Namun tiba-tiba lampu di kelasnya kemudian padam dan kembali suara terdengar, serta terlihatlah sosok yang sangat menakutkan. Sari tampak ketakutan hingga membuat jari telunjuknya tertusuk jarum mesin jahit. Dalam kondisi kesakitan, dia kemudian berlari meninggalkan ruang kelasnya. Ho yang sudah mendapatkan petunjuk keberadaan Sari, dia bersama Rida, ibu dan bapak Sujatmiko, beserta Ibu Wati, bergegas menuju ke sebuah sumur tua yang berada di balik pohon besar yang lokasinya berada di belakang sekolah. Mereka berhasil menemukan keberadaan gadis itu dalam kondisi tak sadarkan diri. Ho turun ke dalam sumur menggunakan tambang untuk menyelamatkan Sari. Setelah Sari berhasil diselamatkan, kacamata Ho jatuh yang membuat penglihatannya kabur. Saat dia telah menemukan dan menggunakan kacamatanya kembali, dia terkejut dengan kehadiran sosok yang sangat menyeramkan. Sosok yang sangat menyeramkan itu adalah pocong, tetapi wujudnya tidak seperti pocong pada umumnya. Bagian kepala pocong itu tidak terikat dengan tali, malah sebaliknya kepala pocong itu terlihat gundul. Kepalanya terlihat seperti tengkorak membusuk, dengan 2 taring kecil di pinggiran bibirnya. Kita menyebutnya sebagai pocong gundul. Setelah berhasil menyelamatkan Sari dari sumur, Ho kerap diteror oleh sosok misterius, seorang pria berkepala pelontos. Dalam mimpinya, pria itu menunjukkan sebuah papan nisan bertuliskan nama Ho. Bahkan Ho dimasukkan ke dalam liang lahat dan hampir dikubur hidup-hidup.
Begitu juga Sari, saat di rumahnya dia terus dihantui oleh sosok pocong gundul. Ibu Sari menghubungi Ho untuk meminta bantuannya kembali karena Sari ketakutan sehingga dia tidak bisa tidur dan setiap menutup mata, makhluk menyeramkan itu terus menghantuinya. Ho masih penasaran kenapa Sari yang diincar oleh sosok pocong gundul itu. Dari pengakuan Sari, Ho mengetahui kalau hilangnya siswa di SMK Budi Pertiwi bukanlah kejadian yang pertama. Rupanya sudah ada 2 korban lain yang hingga kini belum ditemukan. Ho, Rida, beserta ayah Sari menuju ke sekolah untuk meminta penjelasan sekolah terkait dengan hilangnya 2 siswa lain selain Sari yang hilang sebelumnya. Ibu Wati mengakui memang benar sebelum Sari ada 2 siswa yang menghilang secara misterius. Yang pertama terjadi tak lama setelah sekolah didirikan. Kemudian yang kedua sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini keduanya belum ditemukan. Ibu Wati mengatakan satu-satunya orang yang mengetahui tentang semua kejadian hilangnya siswa di sekolah adalah Pak Saman. Dia adalah penjaga sekolah sejak sekolah didirikan dan beberapa tahun yang lalu dia telah pensiun. Berbekal informasi dari Bu Wati, Ho bersama Rida bergegas mencari kediaman Pak Saman. Dia pun bertemu dengan Pak Saman, pensiunan penjaga sekolah SMK Budi Pertiwi. Pak Saman akhirnya mengakui dosa-dosanya di masa lalu. Menurut penuturannya, dulu dia pernah berguru pada seorang dukun sakti mandraguna yang bernama Walisdi. Nah, sejak Walisdi masih hidup, dia dikenal sangat jahat. Dan dengan kekuatannya dia tidak segan-segan menghabisi nyawa orang yang tak berdosa. Ketika aksi kejahatannya diketahui oleh pihak berwajib, untuk menghindari hukuman mati, sang dukun memutuskan untuk melakukan ritual terlarang. Dia bersekutu dengan Banaspati, kemudian melakukan ritual untuk hidup abadi. Persekutuan dan ritual inilah yang membuatnya hidup abadi sebagai pocong gundul. Pak Saman tidak menyangka setelah bertahun-tahun di atas kuburan Walisdi malah dibangun sebuah sekolah. 2 gadis yang menghilang tersebut adalah tumbal untuk membangkitkan kekuatan Walisdi. Setiap 10 tahun sekali, pocong gundul itu akan mencari tumbal yang berweton atau lahir pada Selasa Kliwon, seperti dirinya dan Sari. Sementara sukma korban akan dihisap lewat jari telunjuknya. Sementara Rida, yang tak ingin ikut campur terlalu jauh dan sangat berbahaya, Rida memutuskan pulang duluan meninggalkan Ho. Pak Saman mengajak Ho bergegas menuju sekolah SMK Budi Pertiwi, tempat kuburan Walisdi berada untuk menyudahi teror pocong gundul. Namun selama perjalanan, teror pocong gundul terus menghantui mereka. Saat baru sampai di sekolah, Pak Saman terkena semburan cairan dari pocong gundul yang membuat mukanya terbakar dan dia mati secara mengenaskan. Ho yang panik atas kematian Pak Saman, dia melepaskan cincin yang dipakai di jari Pak Saman. Dia gunakan sebagai katalis untuk melakukan retrokognisi. Dalam dunia dimensi lain, Ho menyaksikan peristiwa ritual Banaspati saat kematian Walasdi sebagai pocong gundul. Namun, di tengah Ho melakukan retrokognisi, pocong gundul itu menghalangi dengan menjatuhkan cincin dari tangan Ho. Kondisi itu membuat Ho dikendalikan oleh pocong gundul, dan dia secara tidak sadar dibawa masuk ke dalam sumur tua. Rida yang mengetahui Ho dalam bahaya, dia bergegas menuju ke sekolah SMK Budi Pertiwi untuk mencari keberadaan Ho. Rida menemukan cincin katalis Ho yang terjatuh. Rida menemukan Ho dalam kondisi melakukan retrokognisi yang tidak terkendali di dalam sumur. Melihat hal itu, dia kemudian menggunakan tali tambang untuk masuk ke dalam sumur, dan kemudian menyadarkan Ho menggunakan cincin yang dia temukan. Mereka berdua menaiki tali tambang itu untuk berusaha keluar dari dalam sumur. Namun, saat Rida berhasil sampai di atas sumur, sementara Ho masih berada di dalam sumur, kakinya terikat dengan kain kafan pocong gundul, dan akhirnya dia kembali terjatuh ke dalam sumur. Secara perlahan air dalam sumur mulai meninggi dan mulai menenggelamkan Ho.
Dan tiba-tiba dari dalam air muncullah sosok pocong mundul yang sangat menyeramkan. Sari melemparkan kalung bawang ke dalam sumur yang membuat air menjadi surut dan Hao berhasil naik ke atas sumur dengan selamat. Hao mengatakan bahwa dalam dimensi lain, mayat Walisdi terlihat tali pocongnya terbuka cuma satu. Rida pernah membaca bahwa kekuatan tali pocong berada di ikatan talinya. Dia yakin jika talinya terbuka semua, kekuatannya akan lenyap dan hilang. Mereka berdua berencana menggali tanah kuburan Walisdi untuk membuka tali pocongnya. Hao dan Rida bersama-sama menaburi garam di sekeliling tanah yang diyakini makam Walisdi sebagai portal untuk melindungi dari entitas jahat. Mereka bersama-sama menggali tanah untuk mencari mayat Walisdi. Setelah berhasil menemukan mayatnya, Hao berusaha memotong tali pocongnya yang terikat, namun dia tidak berhasil. Rida melihat keris di belakang kepala mayat Walisdi. Hao kemudian menggunakan keris itu dan dia berhasil memotong salah satu ikatan tali pocong Walisdi. Di saat yang bersamaan, hujan turun sangat deras yang membuat garam sebagian tergerus karena terkena air hujan. Khawatir portal pertahanan bubar oleh entitas jahat, Rida mencoba menambahkan garam yang terkena air. Sementara di bawah kuburan, saat Hao mencoba untuk memotong ikatan tali pocong lainnya, mayat Walisdi tiba-tiba bangun, dan mayat itu menyerang Hao dan membuatnya ikut terkubur hidup-hidup. Melihat Hao terkubur hidup-hidup, Rida berteriak dan dia menggunakan jarinya menggali tanah untuk menemukan Hao. Akhirnya, Hao berhasil ditemukan dari dalam tanah dan kemudian muncullah kembali sosok pocong gundul. Akhirnya, dengan keris, Hao pun berhasil menghancurkan makhluk menyeramkan itu. Sementara mayat Walisdi berubah menjadi kerangka tengkorak. Dan demikianlah alur cerita film Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul. Mohon maaf jika ilustrasi filmnya kurang memuaskan, karena kami belum mendapatkan full movie-nya secara utuh, namun masih banyak film lain yang menarik di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.